Boneka Pembawa Petaka Bab 10. Terasa mencekam. Bangun, Alia. Tolong aku. Bisik lirih dari suara yang pernah didengar Alia. Suara siapa itu? Kayaknya pernah dengar. Tapi di mana? Alia bertanya-tanya dalam hati. Mata dan bibirnya masih tertutup rapat, mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Tunggu, Alia, sabar. Jangan buru-buru buka mata. Siapa tahu dia emang anak asrama yang cuma mau isengin kamu aja. Meski bibirnya terkatup rapat, tapi tidak demikian dengan batin Alia yang justru sedang berperang. Antara ingin membuka selimut dan melihat siapa yang datang untuk meminta pertolongan, juga rasa curiga seandainya yang mendatanginya tersebut adalah orang jahat, maka Alia tidak tahu harus buat apa. Perlahan, suara isak tangis mulai terdengar. Kedengarannya bukan hanya menyedihkan, tapi juga sangat memilukan. Alia, cuma kamu yang bisa tolongin aku, Al. Lirih suara itu lagi di antara isak tangisnya. Namun, Alia tidak semudah itu tergoda untuk membuka selimut yang menutup seluruh tubuhnya. Alia memang membentangkan selimut menutup bagian tubuhnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Siapa sih dia? Minta tolong tapi nggak sebutin nama. Lagian mau minta tolong apa tengah malam gini coba? Kenapa harus nangis juga? Kayak anak kecil aja. Batin Alia masih saja bergemuruh, bersamaan dengan suara isak tangis dari seseorang tidak dikenal yang tiba-tiba memasuki kamar. Alia sakit. Tolong aku. Semakin lama, Alia semakin rindu dengar suara isak tangis itu. Dia tidak bermaksud mengabaikan, tapi hanya merasa janggal karena Alia yakin sudah mengunci pintu kamarnya sejak 2 jam yang lalu sebelum dirinya menaiki tempat tidur. Alia masih tetap diam dalam persembunyian, hingga suara isak tangis tadi tidak lagi terdengar. Sejenak kemudian, Alia memberanikan diri membuka mata, sembari mengatur napas dan degup jantung yang tidak beraturan. Alia membuka selimut sedikit demi sedikit di tengah suasana hening yang kini mendominasi dalam kamar. Namun, begitu selimut diturunkan, Alia memekik sekerasnya. Wajah rusak dari sosok perempuan yang sangat menakutkan tepat berada di hadapan Alia. Wajah yang penuh darah dengan luka sayatan di pipi kiri, mata merah yang mengalir darah dari kedua sudutnya, tengah menyeringai lebar hingga darahnya menetes dan mengenai kulit putih wajah Alia. Tolong. Wajah yang terlihat menyeramkan tadi seketika berubah. Bibirnya melebar seakan hendak menerkam Alia hidup-hidup. Air liur penuh darah menetes hingga membasahi selimut Alia yang masih menutup tubuhnya di bagian dada. Melihat kengerian itu membuat Alia tidak tahan, ingin berlari sejauh mungkin, tapi badannya tiba-tiba kaku dan sulit untuk digerakkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain memekik sekeras-kerasnya hingga tenggorokan terasa sakit. Dalam kedipan mata, entah yang keberapa kalinya sejak sosok menyeramkan itu mengganggu ketenangan Alia, tiba-tiba saja sosok menakutkan tersebut hilang dari pandangan. Alia yang sangat ketakutan pun segera bangkit dari pembaringan. Saking terburu-buru, gadis itu tidak sengaja jatuh karena tersandung kaki sendiri. Dia meraih handle pintu yang ternyata persis seperti yang diperkirakan, masih terkunci rapat dari dalam. Alia memutar kunci tersebut dan membuka pintu dengan tergesa. Gadis itu berlari secepat kilat menuju kamar yang dia tahu adalah kamar Sarah. Namun belum sempat Alia tiba di kamar yang dituju, dia tidak sengaja menabrak sosok yang membuatnya jatuh terduduk. Alangkah terkejutnya Alia saat menyadari bahwa yang ditabraknya adalah sosok menakutkan yang tadi mengganggunya di kamar. Lagi-lagi Alia memekik saat sosok tersebut terbang ke arahnya dengan seringai menakutkan.